Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dian Karinamani, BP 181024-2008. Saya kuliah di Universitas Andalas, Kampus 3 Darmasraya. Program studi Agroekoteknologi. Hari ini Anita dapat dari bahan ajar metodologi penelitian yang berjudul jenis-jenis penelitian. Program studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Kampus 3 Darmasraya, Universitas Andalas. Video ini Anita buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen metodologi penelitian, yaitu Bapak Siska Effendi. Ragam jenis-jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian yang ditinjau dari tujuan. Penelitian yang ditinjau dari tujuan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi ini merupakan penelitian yang mengeksplorasi atau menggali topik yang sama sekali masih baru. Mengajukan pertanyaan apa? Tujuan penelitian ini yaitu memperoleh informasi mengenai permasalahan atau keadaan itu. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan suatu fenomena sosial. Meskipun ada informasi mengenai masalah atau keadaan tertentu, belum cukup terperinci. Jadi, seseorang mungkin bisa atau tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih merinci lagi terkait informasi yang tersedia tadi. Yang ketiga yaitu penelitian analitis atau eksplanasi. Jelaskan mengapa sesuatu terjadi. Why? Gitu, mengapa? Penelitian ini cakup analisis hubungan sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Analisis ini dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Yang kedua yaitu penelitian yang ditinjau dari manfaat. Penelitian yang ditinjau dari manfaat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penelitian dasar atau basic research atau murni, yaitu penelitian murni ini adalah salah satu jenis penelitian sosial yang memiliki orientasi pada bidang akademis, yaitu penelitian ini penelitian yang amat mendasar, mendukung atau mengaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial. Penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya itu penelitian dalam bidang pertanian. Misalnya, penelitian tentang permasalahan-permasalahan petani budidaya tanaman jagung di perdesaan. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan yaitu mencoba menyelesaikan permasalahan. Teori bukan titik utama dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Contohnya itu pengaruh pemupukan terhadap tanaman jagung. Jadi ini ada tertera perbedaan antara penelitian dasar atau murni dengan penelitian terapan. Penelitian murni itu untuk kepuasan peneliti. Permasalahan dan subjek penelitian bebas dipilih peneliti berdasarkan norma absolut. Fokus penelitian ditentukan peneliti. Tujuan utama menyumbang untuk teori dasar. Keberhasilan dinilai ketika dimuat dalam jurnal atau berpengaruh pada komunitas ilmuwan. Kalau penelitian terapan itu untuk sponsor. Permasalahan ditentukan oleh sponsor. Sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian. Fokus pada kemampuan untuk menggeneralisir hasil penelitian. Tujuan utama adalah tujuan praktis. Keberhasilan dinilai ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor. Yang ketiga, penelitian yang ditinjau dari rentang waktu. Penelitian yang ditinjau dari rentang waktu ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, cross-sectional
research, yaitu penelitian terhadap sebagian dari gejala atau populasi pada satu waktu tertentu. Biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Contohnya, misalnya nih, menilai hubungan antara tingkat pendidikan dengan ventilasi rumah pada populasi masyarakat desa A. Ada dua variabel dalam penelitian tersebut, yaitu tingkat pendidikan dan ventilasi rumah. Jadi, dua-duanya itu diukur secara bersamaan dalam satu waktu. Yang kedua ada longitudinal research, yaitu penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali. Lebih rumit dan lebih mahal, tetapi efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada satu periode waktu yang panjang, dan informasi akan lebih kaya. Jenis penelitian ini terbagi lagi atas 3 bagian, yaitu ada panel study, yaitu pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, time series, yaitu pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari sekelompok orang dalam waktu yang berbeda, sehingga dapat dilihat ada tidaknya perubahan dalam kelompok itu. Yang ketiga, cohort study, pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama, yang dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Keempat, yaitu case study. Case study ini merupakan penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang waktu yang terbatas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Yang keempat, yaitu penelitian yang ditinjau dari teknik pengumpulan data. Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, experimental research, yaitu subjek penelitian terbagi dalam 2 atau lebih kelompok. Kondisi termanipulasi atau memberi perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok untuk dapat disimpulkan berbagai perbedaan reaksi terhadap berbagai perlakuan yang berbeda. Seperti pada contoh pemberian pupuk, perlakuan pemupukan yang berbeda terhadap tanaman A dengan tanaman B, sehingga nantinya data yang akan didapat memiliki perbedaan dari perlakuan tanaman tersebut. Kedua, yaitu survei. Peneliti ajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam. Misalnya mewawancarai petani. Data terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel, dan grafik. Ini diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik yang diajukan. Biasa menggunakan sampel atau sekelompok kecil dari suatu populasi, sehingga data dari sampel data digeneralisir untuk populasi. Yang ketiga yaitu content analysis. Peneliti mengumpulkan data dan informasi dari material bersifat simbolis, seperti gambar, film, teks, lirik lagu, dan lain sebagainya. Peneliti sebelumnya identifikasi bentuk materi yang akan dianalisis, yaitu dalam buku, majalah, sinetron, dan lain sebagainya. Lantas membuat sistem untuk merekam aspek-aspek penting di dalamnya. Dan kemudian ditampilkan hasil temuan itu, temuan yang terukur dalam tabel atau grafik. Yang keempat yaitu existing statistik. Peneliti menggunakan data statistik yang ada dan menyusunnya kembali dalam data yang lebih akurat. Data yang dalam bentuk baru yang lebih sesuai untuk penelitiannya, sehingga mempermudahkan si peneliti. Yang kelima, field research, yaitu penelitian tidak mulai dari perumusan masalah, tetapi dari memilih kelompok masyarakat yang akan diteliti.
Peneliti amati langsung subjek penelitian di lingkungan alamiah selama jangka waktu tertentu. Peneliti membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari sehingga peneliti memperoleh fokus penelitian. Yang keenam, historical comparative research, yaitu peneliti kumpulkan data yang jelas aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode-periode yang berbeda atau bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda. Biasanya, peneliti gabungkan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi statistik. Yang kelima, yaitu penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Penelitian yang berdasarkan bidang yang diteliti ini terbagi menjadi dua, penelitian sosial dan penelitian eksakta. Penelitian sosial itu ialah penelitian secara khusus, meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Serta penelitian eksakta ini yaitu penelitian secara khusus, meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lainnya. Yang keenam, penelitian yang berdasarkan tempat penelitian, yaitu terbagi menjadi tiga, penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, dan penelitian laboratorium. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Dan penelitian kepustakaan ini yaitu penelitian dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian. Penelitian di laboratorium yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium dan bersifat eksperimen atau percobaan. Yang ketujuh ialah penelitian berdasarkan spesialisasi bidang atau ilmu. Penelitian ini terbagi menjadi 5, yaitu penelitian bisnis, penelitian komunikasi, penelitian hukum, penelitian pertanian, dan penelitian ekonomi. Yang pertama yaitu penelitian bisnis. Penelitian bisnis ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, dan pemasaran. Yang kedua, penelitian komunikasi. Penelitian komunikasi ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa dan bisnis, kehumasan, dan periklanan. Yang ketiga yaitu penelitian hukum. Ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, dan internasional. Yang keempat, penelitian pertanian. Ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, dan agronomi. Yang terakhir yaitu penelitian ekonomi. Ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, makro, pembangunan, dan lain-lain.